Dia mendengar ada suara kereta kencana lewat. Tepat di belakang lo, ada yang ngikutin kita. Ya, assalamualaikum pemirsa, kembali lagi dengan saya di channel Ridwan Soy. Masih seputar cerita mistis dunia pendakian. Kali ini datang dari seorang pendaki asal Jakarta. Sebut saja namanya Tanu. Ya, Tanu bersama teman-temannya melakukan pendakian di Gunung Salak. Dalam pendakian kali ini, mereka terus mengalami kejadian-kejadian mistis yang mungkin siapa saja akan takut jika mendengarnya. Salah satunya yaitu mereka mendengar suara seperti orang sedang hajatan. Ya, kok bisa? Itu nyatanya benar. Mereka mendengar suara tersebut ketika melakukan pendakian ke gunung ini. Apa mungkin suara dari bawah bisa terdengar dari ketinggian yang sangat tinggi? Wallahualam. Perlu diingat ya, nama-nama dalam video ini sudah saya samarkan agar di kemudian hari tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. So, sebelum lanjut, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Daripada penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe. So, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita mistis dimulai. Si Tanu ini sudah lama mempunyai hobi naik gunung. Banyak gunung-gunung di Indonesia yang sudah pernah ia daki. Bahkan ia telah tergabung dalam salah satu komunitas pendaki yang ada di Jakarta Timur. Namun tanpa disangka, ia mengalami kejadian-kejadian mistis di gunung yang sudah pernah ia daki sebelumnya, yaitu di Gunung Salak. Waktu itu ia dan keluarganya sedang berada di rumah kakeknya yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Sudah menjadi tradisi di keluarga besar Tanu, saat momen lebaran mereka selalu berkumpul di rumah kakeknya si Tanu. Malam itu handphone si Tanu berdering. Nampaknya ada pesan masuk dari temannya si Tanu yang bernama Sigel. "Nu, lo masih lama di kampung. Kenapa emang? Bete nih gue di rumah. Naik gunung yuk. Mumpung libur lebaran masih lama." "Mau kemana pengennya emang?" "Pengennya sih mau ke Gunung Salak. Gue kan belum pernah ke sana." "Ya udah, besok gue balik ke Jakarta. Ajakin yang lain ya." "Siap." Keesokan harinya, si Tanu pamit kepada keluarganya untuk pulang duluan. Sampai di Jakarta, ia telah disambut oleh teman-temannya. Setelah itu, mereka berdiskusi tentang keberangkatan mereka besok pagi ke Gunung Salak. Oh ya, jadi teman-temannya si Tanu yang melakukan pendakian ke Gunung Salak ini ada 8 orang, termasuk dirinya. Nama-namanya yaitu Irfan, Sigil, Esa, Iwan, Nurul, Manung, dan juga Ipal. Keesokan harinya, sampailah mereka di base camp pendakian Gunung Salak via Cidahu. Sampai di base camp, mereka mempersiapkan kembali logistik yang akan mereka bawa dalam pendakian kali ini. Mereka juga membawa handy talkie atau HT.
Ya, buat kalian yang tidak tahu handi-talkie, alat ini semacam HP, fungsinya untuk komunikasi. Tapi alat ini sangat penting dalam dunia pendakian. Jadi buat kalian yang suka mendaki, wajib bawa alat ini ya, agar pendakianmu selalu selamat dan selamat. Baru aja berjalan, mereka merasa kelelahan. Ya mungkin karena mereka sudah lama tidak mendaki kali ya. Jangan lupa tinggalin ranting atau tali rapia dalam setiap jalan. Perintah Tanu pada Iwan yang bertugas sebagai sweeper. Siap bang, jawab Iwan. Jadi pendakian kali ini Tanu sebagai leader dan Iwan sebagai sweeper. Entah beberapa jam mereka berjalan, rasanya selalu muter-muter di tempat itu saja. Hingga akhirnya mereka terus jalan-jalan hingga jalan itu menyempit. Masih ingat kan kalau Iwan selalu menaruh tali rapia di setiap jalan. Namun tali rapia itu tidak ada ketika mereka memutuskan untuk berbalik arah menuju jalan yang semestinya. Oh iya, sebelum mereka memutuskan untuk turun kembali, mereka melakukan voting terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah sadar mereka tersesat, lalu Irfan mengingatkan Tanu kalau mereka membawa handi-talkie. Tadi yang catat frekuensi basecamp Cidahu siapa ya? Tanya Tanu sebagai ketua tim pendakian. Oh gue bang, sahut Iwan sambil buka contekan kertas yang telah ia tulis. Kemudian Tanu langsung memberikan handi-talkie-nya ke Iwan. Coba lu bang yang cari ini. Kontak. Oke, dengan operator basecamp di sini ganti. Selamat siang pak, ganti. Operator siapa ya? Ada keperluan apa? Ganti. Saya salah satu rombongan pendaki asal Jakarta Timur pak. Saya mau minta bantuan pak. Tolong beri info jalur resmi. Kami tersesat pak. Bisa diulang nggak? Ganti. Iya pak. Kami tidak berada di jalur semestinya. Kami tersesat pak. Ganti. Posisi awal pertigaan setelah pos 1. Terus kami jalan. Namun jalan yang kami lalui terus menyempit. Perlu dibantu pak untuk ketemu jalur semestinya pak. Ganti. Oke, saya terima. Akan kami beritahu jalan yang semestinya. Akhirnya mereka sampai di pertigaan jalan yang merupakan jalan awal pendakian, tapi sudah agak jauh dari basecamp Cidahu. Sebelum memulai pendakian kembali, Tanu memberikan isyarat kepada temannya untuk berdoa kembali agar selalu diberikan keselamatan dalam pendakian kali ini. Akankah mereka bisa sampai di puncak? Tonton terus video ini sampai habis agar kalian tahu akan semua jawaban dari semua ini. Nurul itu sebenarnya anak baik dan tidak banyak omong. Namun sayang, rasa penasarannya dengan Gunung Salak membuat ia selalu bertanya kepada si Tanu di manakah letak pohon salak itu berada. Bang, gue mau tanya nih, lo kan sudah beberapa kali ya naik gunung ini. Gue mau tanya, di manakah letak pohonnya ya bang? Katanya Gunung Salak, tapi pohon salak kok nggak ada. Saya amati dari tadi kok nggak ada satupun pohon salak yang tumbuh di gunung ini. Shhh. Dah, yuk lanjut lagi. Alhamdulillah, trek yang kita lewati benar. Semoga masih belum kelelahan saat sampai di atas. Lirih Tanu dalam hati menenangkan dirinya. Tiba-tiba, saat akan menjelang waktu maghrib, kembali muncul peristiwa mistis yang mereka alami. Irfan yang semenjak sore kelelahan
Namun ia sangat ingin kembali untuk melanjutkan perjalanan dengan kondisi yang sangat gerimis. Tak lama, Siska juga ikut berkomentar untuk sekalian mendirikan tenda di tempat ini. Ah elah, kita lanjut lagi bang. Ngapain sih berhenti di sini? Ucap Irfan pada semuanya. Lo itu udah kelelahan dari tadi. Jalan aja paling lambat, malah kami yang pelan-pelan nungguin kamu. Dimpal mau sambil memerangkatkan jalannya si Irfan. Masa? Salah lihat kali lu. Orang gue jalannya cepat gini. Bang, sekalian aja mendirikan tenda di sini. Toh paling di atas juga sama kontur tanahnya. Di sini kontur tanahnya kurang datar. Kita cuma bawa 2 tenda loh, buat kapasitas 6 orang. Alah, sok lu bang. Petantang-petenteng, baru ke Gunung Salak 3 kali aja. Kayak paling benar aja. Ya emang terus kenapa? Masalah buat lo. Lo mau di sini silahkan. Kami semua mau lanjut. Tano yang ngerasa cukup berpengalaman sebagai ketua tim pendakian yang pernah mendaki ke gunung ini ketiga kalinya. Ia tidak ingin mendirikan tenda di situ. Selain bukan tempat yang biasa didirikan, tanahnya juga sangat bergelombang. Tempatnya sempit, apa mungkin cocok untuk mendirikan tenda di situ? Debat pun tak terhindarkan, hingga akhirnya mereka melakukan voting dan memasang flashlight di situ yang dikaitkan pohon satu dengan pohon yang lainnya. Flashlight semacam terpal, namun kainnya sangat tipis dan lebih ringan. Biasa digunakan untuk berteduh jika para pendaki sedang kehujanan. Setelah perdebatan itu, mereka terdiam. Woi, kalian pada kenapa? Ucap Tanu membuka percakapan. Capek apa lapar? Dua-duanya bang. Ya udah, kita istirahat di sini aja sambil ngopi-ngopi dan sambil buat makanan buat ganjil perut ya. Udah oke bang. Saat sedang beristirahat di tempat tersebut, kondisi cuaca yang tadinya gerimis berubah menjadi hujan angin. Tanu menyuruh teman-temannya untuk terus berdoa agar mereka selalu diberikan keselamatan. Sayangnya, hujan tersebut semakin deras, tak kunjung mereda, hingga akhirnya Iwan yang tadinya diam berkata pada Tanu bahwa dia merasakan hal aneh di tempat tersebut. Namun dia tidak ingin menceritakan kepada yang lain. Setelah hujan mereda, sekitar jam 8 malam, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Iwan yang sejak tadi merasakan keanehan memberikan informasi kepada Tanu secara pelan-pelan, takut yang lainnya tahu akan hal ini. Iwan yang sejak tadi mengalami keanehan saat sampai di tempat tersebut. Dia mendengar ada suara kereta kencana lewat. Suara gamelan, seperti ada banyak orang di tempat tersebut. Kayaknya letak gunung ini jauh dari perkampungan ya. Tapi kok ada suara gamelan kayak orang hajatan. Padahal tempat ini berada dalam ketinggian 1000 mdpl ya, batin Iwan. Bang, lu jangan nengok ke belakang. Emang kenapa Wan? Tepat di belakang lu ada yang ngikutin kita. Dek. Si Tanu merasa langsung dek lah. Pantesan dari tadi kok saya merinding. Tapi karena penasaran, akhirnya Tanu memberanikan diri untuk menengok ke belakang, mengambil kerikil kecil dan melemparkannya. Dan ternyata benar,
ada suara orang berdehem di belakang Tanu. Berdehem ya kayak ini. Ya itu kayak itu berdehem. Oke, uji penali banget nih gue. Bawa anak orang lagi. Fokus Tanu, lu harus tenang, jangan terbawa suasana ini. Kembali Tanu menenangkan dirinya sendiri. Sekitar 30 menitan berjalan, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat tersebut. Dikarenakan waktu itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Saat tenda satu telah berdiri, tinggal sisa satu tenda yang akan didirikan. Namun Syekh Nurul mengatakan pada Tanu agar jangan membuat tenda di situ. Kenapa? Bang, jangan buka tenda di situ bang, bahaya. Enggak bahaya kok, ini kan tanahnya datar. Emang mau di mana lagi Nurul? Itu ada orang dua lagi duduk di tempat tersebut. Udah, nggak apa-apa, toh kita nggak ganggu mereka ya kan. Bismillah aja, jawab Tanu dengan tenangnya membuka tenda sambil menenangkan si Nurul. Seketika mereka semua tertidur. Saat tengah malam, si Ipal ini terbangun. Kira-kira ya jam 1 dini hari, dikarenakan haus pengen minum. Dan pada saat itu juga si Ipal mendengar ada orang ngobrol di luar tenda. Karena dia pikir itu tenda sebelah, akhirnya ia melanjutkan tidurnya kembali. Berisik amat sih, jam segini masih pada melek, batin Ipal. Keesokan paginya, setelah sang surya mulai malu-malu menunjukkan dirinya, Tanu dan teman-temannya bergegas merapikan tenda serta bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan kembali ke puncak. Sampai di puncak, kami bertemu dengan banyak tim pendaki yang melewati jalur yang berbeda. Di antaranya adalah tim pendaki dari Bekasi Utara yang berjumlah 9 orang. Karena Tanu penasaran, dia bertanya pada salah satu anggotanya, "Bang, semalam hujan angin ya? Mana terus banget lagi ya?" "Hah? Masa enggak hujan bang? Malah cuma gerimis kecil aja, enggak ada angin kenceng kok," ucapnya dengan penuh penegasan, juga sambil mencolek teman yang lain untuk mengiyakan kalau semalam tidak ada hujan yang sangat deras. Temannya mengiyakan bahwa tidak ada hujan deras tadi malam, cuma gerimis aja kok bang. Alamak, Tanu kaget lah, berarti semalam kami beneran diikuti. Saat sampai di base camp, itulah Iwan bercerita bahwa di saat hujan deras disertai angin, Iwan mendengar suara kereta kencana lewat. Rinjing. Seperti banyak suara orang yang berlalu lalang. Ada makhluk lain yang mengikuti kami dari belakang dengan suara berdehem beberapa kali. Juga ada orang ngobrol di luar tenda saat mau masang dan saat mereka telah tidur. Saat pendakian menuju puncak setelah hujan deras, Iwan melihat kepala orang di belakang Tanu. Pada akhirnya Tanu dan teman-temannya mengucapkan syukur alhamdulillah bisa selamat dan akhirnya bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Selesai. Wis, gimana ceritanya? Cukup seram kan?
nggak kebayang kalau kita berada di posisi mereka, pasti kita akan merasa ketakutan, ya kan? Pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, yang pertama, selalu membawa peralatan yang cukup dan memadai. Bisa kebayang kan, kalau mereka tidak membawa handtelki, bisa saja mereka akan tersesat dan bisa saja mereka akan hilang dan berujung kematian. Jadi peralatan cukup penting dalam dunia pendakian. Yang kedua, jangan saling menyalahkan. Tinggalkan ego kita. Kita harus hidup secara berkelompok gitu ya. Enggak seenaknya mau ini mau itu, ya pokoknya itulah. Yang ketiga, jangan lupa berdoa ya, ini sangat penting. Kita akan selalu jaga oleh Tuhan Yang Maha Esa ketika kita selalu berdoa. Tuhan akan selalu menjaga kita selagi kita mau minta kepada Tuhan untuk selalu diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Mungkin itu saja pesan dari saya. Jangan lupa tunggu cerita-cerita mistis selanjutnya, spesial cerita mistis pendakian. Apa mungkin kalian pernah mengalami kejadian mistis di gunung? Bisa kirim melalui email di mridwaananas1928@gmail.com, atau nanti emailnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita semua selalu dengan kesehatan dan juga keberkahan. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya pastinya di channel-channel berikutnya.